Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Baik, kembali lagi bersama saya di sini. Saat ini we shall start our lesson about modal auxiliary. What is the meaning of modal auxiliary? Jadi mungkin sudah pernah kita pelajari tentang modal auxiliary. Baik, modal auxiliary. Modal atau bahasa Indonesianya modalitas adalah bentuk kata kerja yang membantu kata kerja. Modal harus disandingkan dengan verbs atau kata kerja. Tapi kalau disambungkan dengan adjektif maka harus ditambahkan be. Ya, jadi kita lihat nanti contohnya. Strukturnya atau susunan katanya. Untuk kalimat positif, subjek itu adalah subjek, diikuti dengan modal, diikuti dengan verb one, kata kerja pertama atau kata kerja dasar tanpa penambahan atau pengubahan, baru diikuti dengan objek. Contohnya, I can make a video. Saya dapat membuat video. Ya. Baru untuk kalimat negatif, subjek diikuti dengan modal, ditambah dengan not, baru diikuti dengan verb one, baru diikuti dengan objek. Contohnya, you should not tell her the story. Kamu tidak harus menceritakan kepada dia tentang cerita itu. Ya. Untuk kalimat tanya. Nah, di sini modalnya yang ditempatkan di tengah, baru diikuti dengan subjek, baru diikuti dengan verb one dan juga objek. Contohnya, can you lend me some money? Dapatkah kamu meminjamkan saya uang? Baik, kita lanjutkan. Untuk not atau yang perlu kita perhatikan adalah untuk setiap modal yang akan diikuti dengan adjektif atau kata sifat harus ditambahkan dengan be. Like kinds of modals atau jenis-jenis kata kerja bantu. Di present ada can, will, shall, may, must, should, ought to. Untuk past tense, could, would, should, might, must. Yang artinya can itu dapat, will akan, shall akan, may boleh, must harus, should artinya harus atau sebaiknya, ought to artinya harus atau sebaiknya. Baik, kita lihat penjelasan masing-masing atau penggunaannya. Can atau could menunjukkan atau menyatakan kemampuan yang bisa kita lakukan, atau menyatakan atau menanyakan atau menunjukkannya. Contohnya, I can cook this food. Saya bisa memasak makanan ini. I could not cook this food. Ini untuk negatifnya. Saya tidak dapat memasak makanan ini. Untuk menyatakan kemungkinan. Example, I can tell you if I have done my homework. Saya bisa memberitahukan kepada kamu jika saya telah menyelesaikan pekerjaan saya. Nomor 2 contohnya, I could not hear to what she said. Saya tidak dapat mendengar apa yang dia sampaikan atau apa yang dia katakan. Baik, yang kedua, can atau could menyatakan izin. Ya, ini bagian ketiga, menyatakan izin. You can come to my office after lunch. Kamu bisa datang ke kantor saya setelah makan siang. I can lend you car tomorrow. Saya bisa meminjamkanmu mobil besok. Ya, ini untuk menyatakan izin. Selanjutnya, untuk menyatakan permohonan dengan sopan. Example, can I borrow your book? Ini untuk menyatakan permohonan ya. Jadi ada 4 kegunaan can dan could. Ada juga di sini contohnya, could you tell me where the nearest ATM is? Bisakah kamu jelaskan kepada saya di mana ATM yang paling dekat? Jadi ada 4 fungsi daripada can dan could. Yang terakhir adalah menyatakan permohonan dengan sopan. Baik, untuk permohonan maka lebih sopan jika menggunakan kata could. Sekarang kita masuk ke may dan might. Kegunaan yang pertama adalah menyatakan kemungkinan. Dila doesn't come to this party. She might be sick. Menyatakan kemungkinan. Dila tidak datang ke pesta ini. Kemungkinan dia sakit. Kalian mungkin lebih cepat bangun.
Yang kedua, menyatakan izin. May I help you? Bisakah saya menolongmu? You might meet her. Kamu bisa menemui dia. Baik, penggunaan must dan had to. Menyatakan keharusan. Example, you must pay this food. You must not be lazy. Kamu harus bayar makanan ini. Kamu tidak harus malas. Ya. You have to keep this room tidy. Kamu harus menjaga ruangan ini tetap rapi. Oke, yang kedua, menyatakan kepastian atau prediksi yang pasti. Contohnya, you must be sad after watch this video. Kamu pasti sedih setelah menonton video ini. Since she doesn't practice seriously, she must not win the competition. Sejak dia tidak serius untuk praktek atau latihan, dia pasti tidak memenangkan. Sejak dia tidak berlatih dengan serius, dia pasti tidak memenangkan perlombaan ini. Oke, yang shall, untuk menyatakan rencana. Shall hanya digunakan untuk menyatakan rencana yang subjeknya I dan we, atau saya dan kami atau kita. Jadi shall ini digunakan hanya untuk yang dua subjek itu ya. Contohnya, I shall return this book tomorrow. Saya akan memulangkan atau mengembalikan buku ini besok. We shall not be late tomorrow. Kita tidak akan terlambat besok. Memberi saran dalam bentuk kalimat tanya. Example, shall I open this door? Someone knocking the door. Akankah saya buka pintunya? Seseorang sedang mengetuk pintu. Shall we start our project now? Akankah kita memulai project kita sekarang? Jadi ini memberikan saran tapi dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya, should digunakan untuk memberikan saran, sama seperti shall tadi ya. Contohnya, you should not tell her the story. Kamu tidak harus memberitahu dia tentang cerita itu. Should you lend me some money please? Sudikah kamu meminjamkan saya uang? Sekarang yang will digunakan untuk menanyakan dan menyatakan kemauan atau rencana. Ini digunakan untuk menyatakan atau menanyakan kemauan. Will you come to my house this morning? Akankah kamu datang ke rumah saya sore ini? Atau menanyakan kemauan, contohnya, sudikah kamu datang ke rumah saya sore ini? Maukah kamu datang ke rumah saya sore ini? Ya. Lalu yang kedua, she will pay this food. Dia akan membayar. Dia mau atau dia ingin. Dia mau membayar makanan ini. Itulah kegunaan will. I will send you a letter. Saya akan mengirimkanmu surat. Baik, sampai di situ pembahasan kita tentang modal auxiliary, kata kerja bantu. Mudah-mudahan kata kerja bantu ini bisa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, baik dalam bentuk sopan ataupun menyatakan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Terima kasih. See you next meeting on another video. Thank you.